Alhamdulillahillazi waffaqa man sa'a min khalqihi bifadlihi wa karamih wa khazala man sa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la sabiha wa la misla wa la niddalah wa la hadda wa la jussata wa la a'dha'a lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim al-qaili fi muhkami kitabih wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala tamsi fil ardi marha innaka lam tahriqal arda walan tablughal jibala tula. Kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada ayat-ayat di atas ditegaskan bahawa seseorang akan dihisap atas pendengaran, penglihatan dan hatinya sebagaimana ia akan dihisap atas seluruh anggota badannya. Karena hati adalah pemimpin anggota badan, maka perbuatan anggota badan mencerminkan apa yang ada di hati. Jika hati baik, maka anggota badan menjadi baik, dan jika hati rusak, maka rusak pula anggota badan. Hati tidak akan menjadi baik kecuali ketika bersih dari penyakit-penyakit dan disembuhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Di antara penyakit hati yang dilarang dalam ayat-ayat di atas adalah bersikap takabur terhadap para hamba Allah. Oleh karenanya, jangan sampai kita berjalan dengan gaya jalan penuh dengan kesombongan, karena kita tidak akan menembus bumi dengan injakan dan kuatnya pijakan kaki kita. Kita juga tidak akan mencapai ketinggian gunung dengan kesombongan kita, dan tidak akan menyamai kekuatan dan kekokohan gunung tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, takabur adalah seperti ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Takabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, orang yang takabur ada dua macam. Yang pertama, seseorang yang menolak kebenaran yang disampaikan orang lain, padahal ia tahu bahawa kebenaran ada pada orang tersebut. Ia menolaknya karena orang yang menyampaikan kebenaran itu lebih mudah darinya atau lebih rendah kedudukannya, sehingga ia merasa berat untuk mengikuti kebenaran itu. Padahal hadirin sekalian, Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihi salam, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Haman, perdana menteri Fir'aun, ketika itu berkata kepada Fir'aun, jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah, padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah.
Demikian pula Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihi salam. Setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa alaihi salam, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Mereka selalu mengatakan bahawa jika mereka beriman, maka akan lenyaplah kehormatan dan kekuasaan mereka. Demikian pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy setelah mereka melihat mukjizat Al-Quran dan mengakui bahawa Al-Quran tidak seperti puisi dan prosa yang mereka kenal, tidak ada yang membinasakan mereka dan membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Sedangkan jenis kedua dari orang takabur adalah seseorang yang menganggap dirinya memiliki keistimewaan yang melebihi orang lain. Ia melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan. Ia lupa bahawa itu semua sejatinya adalah pemberian Allah kepadanya. Dengan itu, ia lalu bersikap congkak kepada sesama hamba Allah dan merendahkan mereka karena menurutnya ia jauh lebih tinggi martabatnya, lebih banyak hartanya atau lebih tampan daripada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merendahkan orang lain tidak hanya bisa dilakukan oleh orang kaya dan penguasa saja. Sebaliknya, bisa juga dilakukan oleh siapapun. Seorang suami bisa saja menganggap istrinya tidak memahami suatu persoalan sehingga dia merendahkan istrinya dalam hatinya dan berperilaku sombong kepadanya tanpa ia sadari. Seorang ayah bisa saja menganggap anaknya lebih rendah darinya dalam pengetahuan dan pengalaman sehingga ia merendahkan anaknya dalam hatinya tanpa ia sadari. Seorang guru bisa saja menganggap murid-muridnya berada di bawahnya dalam hal ilmu dan pemahaman sehingga ia merendahkan mereka dalam hatinya tanpa ia sadari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah telah melarang sifat takabur terhadap sesama hamba. Saat mengisahkan nasihat Luqman kepada anaknya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamsi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Maka makna ayat ini, janganlah engkau berpaling dari mereka dengan bersikap sombong. Menghadaplah kepada mereka dengan mukamu, jangan engkau hadapkan kepada mereka separuh bagian mukamu dan pipimu seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bersikap congkak dan sombong. Jangan engkau berjalan dengan gaya jalan yang penuh kesombongan, kecongkakan dan rasa bangga diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, virus takabur ini jangan sampai menyerang hati kita. Virus takabur ini jangan sampai merusak hati kita. Marilah kita berintrospeksi, kita teliti hati kita masing-masing. Jika telah muncul sedikit saja virus menyombongkan harta pada hati kita, hendaklah kita mengingat Qarun yang kunci gudang-gudang tempat penyimpanan hartanya baru bisa diangkat oleh sejumlah orang yang berbadan kuat. Bukankah ia dan seluruh hartanya dibenamkan ke dalam bumi? Kesombongannya tidak dapat menyelamatkannya jika dalam hati kita telah muncul sedikit saja virus membanggakan kekuasaan dan jabatan yang kita miliki. Hendaklah kita renungkan kisah Fir'aun pada akhir hayatnya tenggelam dan binasa di dalam air dan tidak bermanfaat baginya kerajaan dan pasukan-pasukannya. Apakah pantas kita membanggakan kekuatan? Tidak. Karena sakit gigi saja akan membuat kita terbaring tidak berdaya di tempat tidur. Apakah pantas kita membanggakan ilmu yang kita kuasai? Tidak. Sungguh ilmu yang kita miliki bukanlah berasal dari kita pribadi, melainkan hasil jerih payah para ulama sebelum kita. Hadirin, kita sama sekali tidak pantas menyombongkan dan membanggakan diri kita, karena pada hakikatnya permulaan diri kita adalah air mani yang menjijikkan, dan akhir diri kita adalah seonggok bangkai. Sekuat apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sekuasa apapun, setinggi apapun jabatan seseorang, suatu saat nanti pasti ia akan dikalahkan oleh kematian. Seseorang yang selalu memantau dan mengawasi hatinya serta terus-menerus berusaha untuk menghindarkannya dari virus takabur,
maka ia akan meyakini bahawa kecerdasan, ilmu, harta dan jabatannya sejatinya bukanlah berasal dari dirinya, tapi itu semua adalah karunia yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Oleh karenanya hendaklah ia bersyukur kepada Tuhannya, mengasihi orang yang di bawahnya, dan hendaklah bersikap tawaduk, rendah hati, karena tawaduk termasuk di antara jenis ibadah yang paling utama. Nabi SAW telah bersabda, innakum lataghfuluna an afdalil ibadati tawaduk. Sungguh kalian telah melalaikan salah satu bentuk ibadah yang paling utama, yaitu tawaduk, bersikap rendah hati. Nabi mengatakan demikian tidak lain karena banyaknya orang yang terserang virus takabur. Seandainya semua orang bersikap rendah hati, tawaduk, niscaya akan sirna dari tengah-tengah mereka sekian banyak kebencian dan permusuhan, akan hilang rasa iri dan dengki. Mereka akan terhindar dari lelahnya persaingan, upaya bermegah-megahan dan saling membanggakan diri, dan mereka akan menikmati